Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV-mu. Untuk kesekian kalinya kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran dalam program Tafsir At-Tanwir. Dan seperti biasa juga narasumber yang sudah hadir di studio saat ini ada Dr. Hamim Ilyas SMA. Assalamualaikum Pak Hamim. Waalaikumsalam Mbak Java. Kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya ya Pak ya, masih tentang Al-Fatihah. Baik, dan sudah hadir juga ada dua orang pengkaji di sini, ada Dr. Muhammad Amin LCMA. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak Ali Aulia LCM Hum. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Dan juga tadi yang nanti akan membacakan ayat suci Al-Quran ada Ibu Lulu ya Bu ya. Baik, dan sebelum kita mulai perbincangan kita pada kali ini, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ya, subhanallah, kalau dengar suaranya Ibu Lulu sedang membacakan ayat suci Al-Quran tuh rasanya melting ya Pak? Iya. Meleleh maksudnya. Baik, dan kita akan lanjutkan untuk mengkaji tentang ayat Al-Quran pada kesempatan kali ini, yaitu adalah Al-Fatihah. Masih ayat yang kelima, di mana episode sebelumnya kita membahas tentang Iyyaka na'budu, sekarang kita akan bahas Iyyaka nasta'in. Langsung ke Pak Hamim nih Pak, seperti apa? Iya, ini pengertiannya? komitmen yang kedua. Janji pada diri sendiri dan mengharuskan pada diri sendiri untuk yang kedua. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebagai ajaran dari Allah, ini menggambarkan betapa Allah itu, Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu memahami manusia, bahwa manusia itu harus menjalani hidup ini, dan hidup ini sebagai ujian. Liyabluwakum, yang sebagai ujian manusia harus melakukan yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala, yang untuk menjalani kehidupan dengan melakukan pilihan yang terbaik itu berat, maka kemudian Allah mengajarkan
supaya manusia memohon pertolongan kepada Allah untuk menjalani kehidupan tadi, termasuk kehidupan dengan mengabdi kepada Allah dengan 6 peran yang sudah kita bicarakan episode yang lalu. Baik, ya. Mungkin ada yang ingin dikaji Pak Ali atau Pak Amin, silakan. Ya, terima kasih Mbak Jafar. Seperti bunyi awal ayat kelima tadi Pak, Iyyaka na'budu, di sana kan ada pengkhususan. Ya. Hanya kepadamu kami mengabdi. Nah, di sini juga kelanjutannya wa iyyaka nasta'in, ada pengkhususan juga. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena objek yaitu iyyaka didahulukan, baru kemudian kata nasta'in. Nah, mungkin di kalangan masyarakat timbul pertanyaan nih Pak, mungkin perlu penjelasan lebih lanjut juga seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Hamim ketika menjelaskan iyyaka na'budu tadi. Apakah boleh kita memohon selain kepada Allah? Memohon pertolongan kepada orang lain misalnya. Karena di ayat kelima itu seakan-akan ada pengkhususan. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apakah kalau kita memohon pertolongan kepada selain Allah, itu berarti tidak boleh? Atau mungkin bagaimana penjelasan yang tepat menurut Bapak? Iya, jadi nasta'in, memohon pertolongan itu kan dalam pengertian yang luas. Memohon pertolongan kepada Allah itu disebut dengan doa. Terus kemudian memohon pertolongan kepada yang lain itu bisa. Yang sebutannya kan juga bisa macam-macam. Ya bisa memohon pertolongan, memohon bantuan. Yang misalnya ke dokter, itu berarti kan kita memohon, meminta bantuan dokter untuk menyembuhkan sakit kita. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita memohon atau meminta pertolongan kepada orang lain itu sebagai lantaran. Sementara untuk terkabulnya atau terjadinya apa yang kita mohonkan, itu yang menentukan adalah Allah. Sehingga di situ disebutkan nasta'in. Sehingga ada penghayatan bahwa yang mengabulkan, yang menyebabkan apa yang kita mohonkan itu terjadi, itu adalah Allah. Allah. Baik, kita harus jeda dulu ini Bapak dan pemirsa. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan.
mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Kembali lagi di Tafsir At-Tanwir, sahabat TV-mu. Dan yang tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang memohon pertolongan kepada Allah secara umum. Nah, kita langsung masuk ke Pak Hamim lagi nih, Pak. Apakah ada memohon pertolongan kepada Allah secara khusus? Ya. Seperti apa itu? Memohon pertolongan Allah yang dimohonkan itu khusus. Ada yang langsung disebutkan setelah ayat 5 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kelanjutannya, Pak ya? Ya. Di samping itu ada ayat yang lain yang menegaskan supaya memohon pertolongan kepada Allah bisobri wassalah. Ya. Supaya bisa sabar dan supaya bisa sholat. Mengapa? Ini mengapa ada khusus? Karena ini khusus ini penting dan untuk bisa melaksanakan itu berat dan manusia memerlukan pertolongan pada Allah. Untuk sholat misalnya. Anjuran sholat itu menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu tidak sekedar melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sholat, tapi juga mewujudkan makna dari sholat. Makna dari sholat itu tergambar dari bacaan awal dan akhir surat. Awal dan akhir sholat. Awalnya diawali dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini maknanya memuja Allah. Allahu Akbar itu hasilnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari sholat memuja Allah itu adalah menebarkan salam, damai, menebarkan rahmat, dan menebarkan berkat Allah. Itu berat, karena itu mohon pertolongan kepada Allah. Terus kemudian sabar itu juga berat. Karena itu mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa sabar. Terus ihdinas siratal mustaqim, itu menemukan dan menempuh sirat mustaqim itu juga berat. Karena itu dianjurkan supaya memohon pertolongan kepada Allah supaya bisa menempuh as-sirat al-mustaqim. Jadi memang memohon pertolongan itu supaya tidak menggampangkan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus terus memohon kepada Ya, Allah. dan gitu. itu menggambarkan kesungguhan. Oh, iya. Ketika kita merasa memiliki kewajiban untuk menempuh sirat mustaqim, kita merasa berat, maka kita mohon pertolongan kepada Allah supaya diberi pertolongan.
bisa menempuh sirat mustaqim itu tadi. Iya, jadi lebih mudah gitu harapannya. Iya. Baik, silahkan Pak Ali mungkin ingin menambahkan. Terima kasih Mbak Deva. Pak Hamim, menarik. Saya menelisik ketika perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diawali dengan iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Artinya adalah permohonan pertolongan tersebut setidaknya harus diawali dulu dengan ketaatan. Kadangkala orang kemudian meminta pertolongan tapi kemudian tidak diawali dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Dan menariknya lagi, secara khusus Allah Subhanahu wa taala merendahkan manusia dengan kemudian bahwasanya Allah lah yang kemudian layak kita minta pertolongan. Maka kemudian itu sebagai satu kesatuan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalam episode yang lalu itu sebagai komitmen, itu sebagai satu kesatuan. Bahwa manusia itu yang beriman kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim memiliki komitmen mengabdi, memiliki komitmen untuk memohon pertolongan, dan itu Allah tidak merendahkan manusia, tapi Allah itu memahami manusia. Jadi manusia itu untuk mengabdi tadi berat, untuk menempuh sirat mustaqim itu berat, maka manusia sudah selayaknya memohon pertolongan kepada Allah, dan memohon pertolongan kepada Allah itu menjadi komitmennya. Hakikat sirat itu seperti apa Pak? Jadi di situ ya, tadi yang khusus itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdi, hada, yahdi, hidayatan, hudan. Itu membimbing, menunjukkan dengan lembut. Jadi tidak dengan kasar. Yang di sini dengan komitmennya memohon pertolongan kepada Allah tadi, orang yang beriman kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim memohon pertolongan supaya dapat dibimbing dengan lembut menempuh as-sirat al-mustaqim. Yang as-sirat itu pengertiannya dalam bahasa Arab adalah at-tariqul wadhifus sahlu, jalan yang jelas dan mudah. Terus kemudian al-mustaqim itu adalah asawiyu. Yang asawiyu itu pengertiannya bukan lurus arah, tapi asawiyu al-mustaqim itu adalah jalan yang terdekat, tercepat mencapai tujuan. Sehingga as-sirat al-mustaqim itu adalah jalan yang jelas, mudah, terdekat, tercepat untuk mencapai tujuan. Jadi sirat mustaqim itu bukan jalan yang bukan tetap. Jalan yang lurus ya, Iya. Pak ya. Kalau lurus, betul lurus, tapi lurusnya bukan lurus arah. Iya. Sebab kalau lurus arah itu bisa jadi tidak sampai pada tujuan. Iya. Dari tempat duduk kita itu ada jalan di sana. Iya. Kalau kita menempuh jalan lurus, lurusnya lurus arah, seperti saya ini di sini mentang-mentang lurus arah, maka kemudian saya ini ada meja di depan saya. Ini berarti meja ini harus saya lompati atau saya lewat di bawahnya. Itu kalau lurus arah. Terus kemudian ada turun di situ, sudah ketemu kamera. Itu berarti saya harus menerjang kamera itu. Kalau harus menempuh lurus arah. Karena itu tercepat, terdekat mencapai tujuan. Untuk sampai ke jalan di sana, saya bisa belok ke sini. Baik. Supaya tidak nabrak meja, tidak nabrak kamera. Betul, baik. Luar biasa sekali. Ternyata ada arti lain ya, sahabat TVmu, tidak hanya lurus secara arah saja, tapi ternyata ada pengertian yang lain. Baik, kita akan melanjutkan lagi, tapi kami harus jeda kembali. Sahabat TVmu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.
Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Taswir At-Tanwir kembali menemani Anda sahabat TVmu dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang kajian ayat Al-Fatihah ayat kelima ya. Dan saya langsung ke Pak Hamim untuk melanjutkan tentang Sirotol Mustaqim tadi seperti apa Pak mungkin diwujudkannya. Iya, jadi kalau pengertiannya tadi itu ya. Jalan terdekat, jelas, mudah, terdekat, tercepat mencapai tujuan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu berhubungan dengan peran-peran yang dijalani dalam pengabdian kepada Allah tadi itu. Jadi sebagai pribadi, tujuannya tadi sudah disinggung untuk menjadi pribadi yang tujuan hidup itu secara etis adalah bahagia. Sehingga untuk jalan terdekat, tercepat, mudah, jelas menuju kebahagiaan. Yang kebahagiaan sudah disinggung juga itu diperoleh dengan memberi manfaat. Sehingga sebagai pribadi itu orang menempuh sirat mustaqim itu menempuh jalan yang jelas, mudah, terdekat, tercepat untuk memberi manfaat. Sehingga memberi manfaat nggak usah menunggu kaya. Yeah. Tapi ketika belum kaya pun cukup atau miskin pun itu bisa memberi manfaat dengan tenaga dan pikiran yang dimiliki misalnya. Terus kemudian sebagai hamba Allah itu berarti jalan yang jelas, mudah, terdekat, tercepat untuk mendapatkan ridho Allah. Yang tadi mendapatkan ridho Allah dengan ibadah. Ya berarti jalan yang tadi itu misalnya sholat. Jadi itu yang mudah, tercepat, jelas untuk melaksanakan sholat. Ketika kita sudah jelas, kalau ada air wudhu, nggak ada air tayamum. Itu wujud dari sirat mustaqim. Terus kemudian sebagai anggota keluarga, yang anggota keluarga itu mewujudkan keluarga sakinah. Berarti sirat mustaqim untuk mewujudkan keluarga sakinah jelas, mudah, terdekat untuk mewujudkan keluarga sakinah. Yang tadi sudah saya sebutkan, fungsi keluarga itu pendidikan. Itu berarti sirat mustaqim pendidikan. Kalau adanya itu misalnya buku, ya buku itu nggak harus mengadakan video misalnya itulah. Itu terus kemudian sebagai warga masyarakat, yang sebagai warga masyarakat, masyarakatnya itu menjadi ummah syahadah, masyarakat yang menjadi saksi sejarah,
Maka kemudian menempuh sirat mustaqim itu jalan yang jelas, mudah, terdekat, tercepat untuk mewujudkan masyarakat syahadah. Yang kalau masyarakat diri sendiri itu ketinggalan, maka menempuh jalan untuk mengatasi ketertinggalan itu, kuliah. Itu jalan, bisa menjadi jalan sirat mustaqim mengatasi ketertinggalan. Terus kemudian untuk negara yang harus diwujudkan itu adalah baladan aminan, aman dan damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun itu adil, makmur, memiliki wawasan lingkungan hidup. Wa rabbun ghafur itu ada kejahatan, kejahatannya bisa dikendalikan. Terus yang ketiga, negara itu al-balad al-amin, negara yang amanah. Orang sebagai warga negara menempuh sirat mustaqim itu berarti jalan yang jelas, mudah, terdekat, tercepat untuk adil, makmur, berwawasan lingkungan hidup misalnya. Kita di Indonesia menghadapi masalah sampah, maka untuk mewujudkan yang baldatun thayyibatun, berwawasan lingkungan hidup tadi itu, gimana kita mengatasi sampah. Sampah tidak harus dibuang di TPA, tempat pembuangan akhir, tapi bagaimana sampah itu bisa diolah ya. Sehingga bisa menjadi energi. Iya. Gitu. Jadi manfaat lagi malah ya Pak ya. Untuk dimanfaat. Terus kemudian juga itu untuk menjadi warga dunia, itu juga harus menempuh sirat mustaqim. Jelas, mudah, terdekat, tercepat untuk yang dunia itu lestari alamnya. Yang sekarang ini dunia kita, bumi kita terancam krisis ekologi, global warming, maka tercepatnya apa? Nah itu menjaga lingkungan itu ya begitu misalnya ya. itu menggunakan produk-produk yang tidak memicu global warming itu. Terus kemudian irit bahan bakar, nah, itu termasuk yang bisa kita lakukan menempuh sirat mustaqim mewujudkan dunia yang lestari. Baik, iya. Ini ternyata kita sudah sampai di ujung acara nih Pak. Jadi silahkan untuk disimpulkan untuk episode kali ini tentang iyyaka nasta'in tadi Pak. Iya. Jadi iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu juga berhubungan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengabdi kepada Allah itu dengan menempuh sirat mustaqim. Terus kemudian karena menempuh sirat mustaqim itu sulit, berat, maka memohon pertolongan supaya ihdinas siratal mustaqim, dibimbingnya itu ditunjukkan dan diberi kekuatan untuk bisa menempuh sirat mustaqim itu. Karena banyak meskipun sudah muslim tapi ternyata tidak menemukan sirat mustaqim, jalan yang jelas, mudah, terdekat dan tercepat mencapai tujuan. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, waktu kita ternyata sudah betul-betul habis. Sekarang kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan sahabat TVmu juga mendapatkan pencerahan ya tentang konsep Siratal Mustaqim pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua untuk kita dan sampai ketemu lagi di Tafsir At-Tanwir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.